Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kaum muslimin, muslimah dimanapun berada, yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah wa syukrulillah, kali ini Al-Fakir kembali bisa menemui para pemirsa, para penonton sekalian di dalam sebuah kajian enteng-entengan ngaji bareng Cak Nur. Kita akan membahas tentang hal-hal yang kecil yang sering kadangkala kita mengesampingkan, tapi sebenarnya hal yang kecil itu memiliki nilai ibadah yang tinggi, mempunyai nilai ibadah yang berat. Untuk itu mengawali ini, mari kita bersyukur kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya sampai hari ini di pertengahan bulan suci Ramadan ini. Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan atas takdir Allah bisa menunaikan segala macam ibadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang sudah kita kerjakan secara maksimal dan ikhlas karena Allah, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Dan juga tidak lupa, mari yang kedua, sholawat berserta salam terus kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung kekasih Allah, khairul anbiya, akhir dari para nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan satu harapan, mudah-mudahan kita nantinya tercatat sebagai umat yang memang berhak untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa, para penonton sekalian yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah. Perkenankan dalam kesempatan yang baik ini, Al-Fakir ingin menyampaikan sebuah kabar, sebuah riwayat, sebuah hadis yang pernah disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berbunyi, idza kana yaumul qiyamati yahsurullahu qauman wujuhum kal kawakib fataqulu lahumul malaika ma a'malakum fayaquluna kunna idza sami'nal adhan kunna ila taharati wal wudu'i wala nastabil bi ghairihi wa qauman wujuhum kal qamar wa yuqalu lahum ma a'malukum wa yaquluna kunna natawaddau qabla al-adhan wa qauma wujuhum kasamshi wa yaquluna ba'da su'al kunna nasma'ul adhan fil masjid. Idza kana yaumal qiyamati yahsyurullah, dikala nanti pada hari kiamat, ya, setelah dibangkitkan, setelah alam ini dihancurkan oleh Allah, maka kemudian tahapan berikutnya manusia akan dibangunkan kembali, manusia akan dibangkitkan kembali, akan dikumpulkan di sebuah tempat yang disebut dengan padang mahsyar, yaitu sebuah tempat yang tidak ada ujungnya. Tidak ada batasan di arah timur maupun barat. Tidak ada batasan ujung di utara maupun selatan. Karena semua makhluk, semua manusia akan dibangkitkan
akan dikumpulkan di mahsyar ini. Maka dikala itu dikumpulkan, maka manusia ini banyak sekali modelnya, banyak sekali rupanya, banyak sekali bentuknya, sesuai dengan amal-amal ibadah yang pernah mereka kerjakan selama hidup di dunia ini. Maka dalam riwayat ini, dikala Allah sudah mengumpulkan manusia di padang mahsyar, maka akan ada sekelompok orang, wujuhum kal kawakib, yang wajahnya itu seperti bintang di langit. Fataqulu lahumul malaikah, kemudian malaikat itu bertanya kepada orang-orang yang wajahnya seperti bintang bersinar itu, ma'amalukum, apa sebenarnya amal-amal yang kalian kerjakan selama hidup di dunia sehingga wajah kalian seperti bintang yang mengeluarkan sinar yang terang. Maka kemudian orang-orang yang wajahnya seperti bintang fayaquluna, menjawab pertanyaan malaikat, kunna idza sami'nal adzan kumna ila taharati wal wudu'i wala nastaghil bi ghairihi. Dikala saat berada di dunia, dikala mendengarkan azan sudah dikumandangkan, entah itu dari masjid, entah itu dari musola, yang jelas telinga kita itu mendengar azan, maka kemudian orang ini segera bergegas untuk bersuci, segera melakukan wudhu, dan tidak melaksanakan aktivitas kegiatan lain selain bersuci dan berwudhu. Maka orang yang demikian itu nanti di hari kiamat dikumpulkan dengan orang-orang yang wajahnya sama, yaitu wajah-wajah orang yang bersinar sebagaimana sinarnya bintang di langit di kala malam hari. Berarti terang, bersih, bersinar, menyenangkan di kala dipandang. Itu ada kelompok manusia yang pertama. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan semacam itu, agar nanti ketika kita dikumpulkan oleh Allah di hari kiamat, wajah-wajah kita bersinar seperti sinarnya bintang di langit di kala gelap di tengah malam. Kemudian wa qauman wujuhum kal qamar. Ada juga sebagian dikala dikumpulkan di hari kiamat itu orang-orang yang wajahnya sinar juga, tetapi tidak seperti bintang, malah lebih terang, lebih bersinar lagi karena wajahnya kal qamar, seperti sinarnya rembulan yang sedang bersinar di tanggal 15. Terang-terangnya rembulan, cerah-cerahnya rembulan. Itu adalah wajah-wajah siapa? Malaikat bertanya pada orang-orang yang wajahnya seperti rembulan itu. Maka kemudian dijawab oleh mereka, wa yaquluna kunna natawadda qoblal adzan. Kami adalah orang-orang yang sudah punya wudu dikala azan itu dikumandangkan. Jadi ketika kita mendengarkan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu kita sudah wudu, sudah suci badan kita, sudah dari kamar mandi, sudah dari tempat wudu, sudah bersih, sudah suci, sudah punya wudu, azan dikumandangkan, ya. Bahkan apa ya istilahnya, kita belum berada di masjid, kita belum ada di musola, tapi azan dikumandangkan kita sudah wudu. Kalau yang pertama tadi yang wajahnya seperti bintang itu kan belum wudu, ketika mendengar azan baru bergegas bangun dari tempat tidurnya, dari duduknya, kemudian menuju ke tempat suci, ya, ke kamar mandi, ke tempat wudu, bersuci, mensucikan diri, terus mengambil air wudu dan tidak melakukan kegiatan yang di luar itu seperti. Tapi yang kedua ini yang wajahnya seperti rembulan, itu dikala azan sudah dikumandangkan dia sudah wudu, tidak bergegas ke tempat wudu lagi karena sudah wudu. Orang-orang
yang dikala azan dikumandangkan di saat berada di dunia ini, tapi sudah dalam keadaan suci dan sudah berwudu, maka nanti di hari kiamat oleh Allah dikumpulkan dengan orang-orang yang sama wajahnya yang bersinar seperti sinarnya rembulan pada tanggal 15. Berarti terang sekali, cerah sekali, menyenangkan untuk dipandang. Itu golongan yang kedua. Wa qauman wujuhum kasamsi. Nah, golongan yang ketiga ini lebih cerah lagi, karena golongan ini wajahnya seperti matahari. Bintang kan kecil, dari kejauhan ia bersinar. Bulan juga demikian, bersinar dan terang di kala tanggal 15 atau bulan purnama. Tapi matahari lebih terang lagi. Ya, lah siapa orang-orang yang nanti dikala dikumpulkan oleh Allah di hari kiamat wajahnya seperti sinarnya matahari itu? Malaikat bertanya, apa amalan kalian ketika di dunia sehingga wajahmu itu seperti matahari yang bersinar? Maka orang-orang yang demikian itu menjawab, kunna nasma'ul adzan fil masjid, yaitu kami dikala adzan dikumandangkan, kami ini sudah wudu dan sudah berada di dalam masjid. Nah, ini maka nanti di hari kiamat dikala dikumpulkan oleh Allah itu wajahnya seperti matahari, sinarnya terang sekali. Tidak cukup seperti rembulan, tepat lebih terang lagi. Nah, amalan yang semacam ini kan bisa kita kerjakan dikala kita hidup di dunia ini. Tergantung niatan kita, tergantung kemauan kita untuk melaksanakan. Padahal tidak terlalu berat. Mari, sebagai pembelajaran, kita ngaji enteng-entengan hari ini, kita coba lakukan apa yang disampaikan oleh baginda Rasul. Paling tidak yang pertama, dikala azan kita mendengar azan dikumandangkan, maka mari kita segera bergegas-gegas untuk mengambil air wudhu, agar kita nanti dikala dikumpulkan di masyar di hari kiamat, wajah-wajah kita dikumpulkan dengan orang-orang yang sama, yang cerah, yang ceria, yang bersinar seperti sinarnya bintang di langit. Kalau bisa yang kedua, dikala azan itu dikumandangkan, maka kita sudah dalam keadaan suci, sudah berwudu. Berarti kita harus meminus waktu. Tahu waktu ini sebentar lagi ini akan ada waktunya sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya atau sholat subuh. Maka beberapa menit sebelum saatnya waktu sholat, sebelum muadzin mengumandangkan azannya, maka kita segera mengambil air wudhu, kita segera bersuci. Selesai bersuci, kita baru mendengar azan, itu berarti kita bisa dikategorikan masuk kelompok yang kedua, yaitu golongan manusia ketika dikumpulkan, wajahnya nanti akan bersinar seperti sinarnya rembulan pada tanggal 15, cerah, menyenangkan untuk dipandang. Kalau perlu kita bisa meningkatkan lagi di golongan yang ketiga, akan lebih baik lagi. Apa itu? Maka kita harus berwudu, bersuci dulu, datang ke masjid lebih awal, datang ke mushola lebih awal, ya. Kemudian kita sudah masuk ke dalam masjid, adzan belum dikumandangkan, ya. Artinya apa? Beberapa saat, beberapa waktu sebelum masuk sholat, sebelum muadzin mengambil mic untuk mengumandangkan adzan, maka panjenengan semua harus sudah wudu dan segera masuk ke dalam masjid. Nah, ketika sudah wudu, sudah ada di dalam masjid, mungkin sudah beriktikaf di dalam masjid, mungkin sudah sholat tahajud, sholat tahiyatul masjid, barulah muadzin mengumandangkan adzan. Itu nanti di hari kiamat, wajah-wajah orang yang sudah berada di masjid, sudah bersuci,
ya, dikala adzan dikumandangkan, itu nanti dikumpulkan oleh Allah bersama-sama orang yang sama wajahnya bersinar seperti sinarnya matahari yang cerah sekali. Mudah-mudahan dari ngaji enteng-entengan ini, ringan-ringanan dengan Al-Fakir Cak Nur ini, bisa memotivasi, bisa memberikan dorongan, bisa menyadarkan diri kita bahwasanya kita bisa melakukan hal-hal kecil yang demikian itu. Mari paling tidak kita berupaya dikala sudah mendengarkan azan, kita segera bergegas untuk mengambil air wudhu. Paham? Mudah-mudahan sedikit yang Al-Fakir sampaikan bisa memberikan pencerahan, menjadikan ilmu yang bermanfaat, tidak terlalu tinggi-tinggi, tapi sekedar kecil-kecilan hal-hal yang remeh yang sebenarnya itu mengandung sebuah pahala yang besar. Mudah-mudahan yang Al-Fakir sampaikan bisa memberikan pencerahan dan menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita, yang bisa kita coba untuk sebisa mungkin mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, ada kurang lebihnya, mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fakir akhir, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.